Perkenalkan, saya Selvina Darmayanti, NPM 216410093, kelas 1A dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas FKIP, Universitas Islam Riau, akan menjelaskan materi tentang apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu, apa itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya, kita dapat menyisirnya dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Berikut akan dipaparkan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli, dimulai dari pendapat Caird dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13, dan mengungkapkan bahwa ciri bahasa, hakikat bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. 3. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contoh, sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa arbiter mana suka. 5. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. 7. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. 8. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dari vokal dan vokal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda, dan beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. 10. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. CER 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal,
kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. 9. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Sebagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. 12. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Sementara itu, menurut Danawati DKK 2017 halaman 3, untuk mengetahui hakikat bahasa, kita harus menelusuri 3 aspek dasar bahasa, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Penjelasan dari masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Isi bahasa. Bahasa adalah instrumen komunikasi antar manusia, memiliki beragam isi yang terkandung di dalam meliputi 1. Informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang bersistem dan taat makna. 2. Informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. 3. Informasi leksikal, bersifat informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata atau leksem. 4. Pengetahuan konseptual. Bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. 5. Bahasa memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol, huruf abjad atau bunyi ujaran yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat pada bahasa yang berwujud ujaran. Kalimat sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. 2. Hubungan antara bunyi dan referensinya atau benda bersifat arbiter, mana suka. 3. Bahasa itu bersistem. 4. Bahasa merupakan seperangkat lambang. 5. Bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Ciri khusus bahasa. Melengkapi ciri bahasa yang telah dibahas di atas, Danawati DKK 2017 halaman 6 mengungkapkan 2 ciri khusus bahasa yang meliputi 1. Keumuman. A. Setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. B. Setiap bahasa memiliki konstituen untuk menunjuk orang atau kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal dan jamak tempat waktu. C. Setiap bahasa mengalami perubahan. D. Jumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah terbatas. 2. Kesejagatan khusus. A. Terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan deklinasi. Terdapat bahasa yang berafik menggunakan imbuhan. C. Ada bahasa tidak berafik. D. Frasa adposisi yang dimiliki oleh sebuah bahasa berupa preposisi atau posposisi.
Hakikat bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan hakikat bahasa Indonesia? Secara umum, bahasa Indonesia masih memiliki hakikat yang sama dengan bahasa lain di dunia. Namun, tentu saja terdapat beberapa hakikat dan kedudukan unik yang berbeda jika dibandingkan dengan bahasa lain. Hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut tertuang dari sisi historis dan dasar yuridis atau hukum. Dalam pencadangan dan pengembangan bahasanya, lebih jelasnya mengenai hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia dapat disimak pada penjelasan di bawah ini. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Kridalaksana 2013 halaman 24 yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Maka, secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, apakah bahasa hanya dapat didefinisikan sesederhana itu saja? Untuk memastikannya, berikut adalah beberapa pengertian bahasa menurut para ahli lainnya. Pengertian bahasa menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Poerwadarminta. Menurut Poerwadarminta, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi atau bunyi bahasa, dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Menurut Moeliono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Abdul Khair, bahasa lazim didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan manusia sebagai alat berkomunikasi atau alat interaksi sosial. Menurut Mario P., bahasa adalah sistem komunikasi dengan suara beroperasi melalui organ ucapan dan pendengaran di antara anggota komunitas tertentu dan menggunakan simbol vokal yang memiliki makna konvensional yang arbiter atau mana suka. Menurut Jack Ricard, John Platt, Heidi Weber, bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui pengaturan suara yang terstruktur atau representasi tertulisnya untuk membentuk satuan atau unsur yang lebih besar. Menurut Webster, New Collegiate Dictionary, bahasa adalah cara sistematis untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan dengan menggunakan tanda, suara, gerak tubuh, atau tanda konvensional yang memiliki makna yang dipahami. Sekian penjelasan saya tentang apa itu hakikat bahasa. Sekian, terima kasih.